Presiden Joko Widodo secara mendadak mengirimkan surat pencopotan Kepala BIN saat ini Jenderal Polisi Budi Gunawan ke DPR. Surat pencopotan dikonfirmasi telah diterima oleh pimpinan DPR dan sementara Presiden Jokowi menunjuk Herindra, Letnan Jenderal Herindra Purnawirawan TNI menjadi Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Publik kaget tiba-tiba, sontak banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa Presiden Jokowi di 5 hari terakhirnya mendadak masih melakukan kebijakan yang sangat sensitif, mencopot Kepala BIN dari Jenderal Polisi Budi Gunawan dan menyerahkan kursi tersebut kepada Letnan Jenderal Herindra yang Purnawirawan TNI. Semua bertanya-tanya dan tidak ada penjelasan resmi dari istana mengapa pencopotan itu dilakukan di sisa 5 hari masa jabatannya. Meskipun Jokowi mengakui telah melakukan konsultasi atau diskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk penggantian jabatan Kepala BIN tersebut. Orang bertanya-tanya, kemudian banyak asumsi liar berterbangan di tengah masyarakat kita mencoba mencari-cari apa kira-kira penyebab dan mengapa Budi Gunawan dicopot secara tiba-tiba di akhir masa jabatan presiden yang tersisa 5 hari lagi. Satu kendala kemudian terjadi di DPR karena sampai saat ini alat kelengkapan DPR dan komisi yang akan menjadi mitra kerja dari BIN nantinya belum ditetapkan. Dan ini kemudian menjadi hambatan tersendiri, tetapi kabarnya pimpinan DPR akan membentuk tim khusus yang akan memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan pencopotan tersebut. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa pencopotan dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara harus melalui pertimbangan DPR RI. Dan selama ini berada di komisi yang mengatur mitra kerja Kepala Badan Intelijen Negara atau institusi BIN. Dan saat ini kita akan menunggu apa yang akan terjadi dari DPR, apakah persetujuan akan diberikan atau tidak. Tetapi bukan tentang persetujuan yang kita persoalkan atau rekomendasi atau pertimbangan DPR yang kita persoalkan. Saat ini pertanyaan publik adalah mengapa Budi Gunawan mendadak dicopot di sisa 5 hari jabatan Jokowi. Karena dianggap ini adalah sebuah kebijakan strategis, keputusan strategis, karena seorang Kepala Badan Intelijen Negara adalah seseorang yang sangat kuat, dominan posisinya terkait dengan banyak hal di negara ini, baik itu terkait keamanan, pertahanan, segala macam. Karena BIN memiliki jaringan yang luas untuk mencari informasi, menemukan informasi, memfilternya dan memberikannya ke Presiden terkait tugas pelaksanaan pemerintah untuk menjaga keamanan, kedaulatan negara kita dari segala aspek. Nah, inilah yang terjadi. Publik bertanya-tanya, tetapi saya sendiri punya pemikiran bahwa selama ini PDI Perjuangan dikabarkan akan bergabung dengan kabinet Pak Prabowo. Maka, dan salah satu orang sosok yang disebut akan mewakili PDI Perjuangan di kabinet adalah Bapak Budi Gunawan. Saya jadi berpikir, apakah ini dalam rangka kebutuhan bahwa PDI Perjuangan akan bergabung ke kabinetnya Pak Prabowo, maka sehingga ketika Budi Gunawan akan dilantik menjadi menteri, dia tidak boleh rangkap jabatan menjadi kepala BIN. Karena kalau dia masih kepala BIN nanti tidak boleh merangkap jabatan sebagai menteri. Kalau nanti kepala BIN masih diganti oleh Pak Prabowo, maka dia akan tetap menjabat sampai ada penggantian, tetapi merangkap jadi menteri, dan itu tidak boleh, tidak dibolehkan undang-undang. Maka saya berpikir bahwa pencopotan ini bukan dalam rangka hal yang tendensinya negatif, tetapi saya melihat bahwa pencopotan ini tujuannya adalah untuk memberikan dan memenuhi syarat bagi Budi Gunawan untuk masuk berada di jajaran kabinet Pak Prabowo. Karena sekali lagi, karena kalau beliau diangkat oleh Pak Prabowo menjadi menteri, maka tidak boleh rangkap jabatan sebagai kepala BIN meskipun hanya berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari. Tidak bisa. Maka harus keluar dulu dari BIN baru bisa menjadi menteri. Saya menduga inilah alasan dari Pak Jokowi mencopot Pak Budi Gunawan sebagai kepala BIN, dan ini bukan karena persoalan masalah atau dianggap Bapak Budi Gunawan tidak bisa bekerja, tetapi saya melihat bahwa Pak Budi Gunawan memang akan masuk menjadi kabinet di Kementerian Pak Prabowo. Jadi kita tunggu saja. Ini hanya pendapat saya pribadi, analisis saya. Soal kebenarannya nanti waktu yang akan membuktikan. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.